Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dewan penguji sidang tesis, yang terhormat Bapak Profesor Usep Suhud, MSI PhD selaku dosen pembimbing 1 dan juga merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan yang terhormat Bapak Dr. Agung Wahyu Handaru STMM yang merupakan dosen pembimbing 2 sekaligus Koor Prodi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan makalah tesis saya yang berjudul Peran Brand Reputation terhadap Customer Retention pada konsumen pengguna media sosial di Jakarta. Selanjutnya yang pertama akan saya jelaskan yakni adalah susunan makalah tesis saya sebagai berikut. Yang pertama adalah bab 1 yang merupakan pendahuluan. Yang kedua adalah telaah pustaka dan perumusan hipotesis. Yang ketiga adalah metode penelitian dan yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni bab 1 adalah pendahuluan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah latar belakang. Perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat di beragam seluruh penjuru dunia. Kemajuan teknologi ini berkembang seiring zaman dan mengalami perubahan mendasar dibandingkan era sebelumnya. Pengaruh yang terlihat dalam perkembangan internet terlihat pada perkembangan di tengah masyarakat. Pendapat Kommer tahun 2019. Perubahan dan kemajuan yang terjadi setelah adanya internet ini dirasakan oleh seluruh pihak. Hal ini tentunya mengakibatkan beragam media menyimpulkan beragam persepsi yang ada di tengah masyarakat. Sosial media, suatu sistem otonomi yang bertransmisi melalui teknologi komunikasi dan lingkungan sosial. Sosial media berkembang pesat di negara-negara berkembang, negara maju, seiring integrasi media dan internet yang saling terus terjadi. Ini menurut Schroeder tahun 2018. Seiring berkembangnya teknologi komunikasi meningkatkan hal yang sangat krusial bagi suatu institusi, yakni brand reputation. Bagaimana reputasinya dapat bertahan di tengah masyarakat. Hal ini pula lah yang tentunya dapat mempengaruhi beragam faktor yang mengakibatkan brand reputation dapat terjaga dengan baik. Salah satu hal yang tentunya yang akan diinginkan oleh suatu institusi adalah bagaimana customer atau pelanggan memiliki kesetiaan, loyalitas yang tinggi dalam menggunakan produk atau jasa yang diberikan oleh suatu institusi tersebut. Customer loyalty ini sangat dibutuhkan, penting untuk penentuan pembelian atau penggunaan produk yang terus pada perusahaan tersebut. Ini menurut Yang dan Peterson tahun 2004. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ting tahun 2016, bahwa ditunjukkan pula perlu adanya customer satisfaction yang dapat menentukan keberlangsungan pada produk perusahaan tersebut digunakan oleh pengguna tersebut sehingga dapat mempertahankan pelanggannya. Selain itu pula, diperlukan pula komitmen atau customer commitment yang kuat bagaimana mereka dapat bertahan menggunakan produk yang telah diberikan oleh perusahaan. Kedepannya, yang menjadi tujuan dari perusahaan adalah bagaimana membuat pelanggan atau pengguna konsumen melakukan hal yang paling penting, yakni bertahan menjadi customer retention, sehingga bertahan menggunakan produk tersebut secara terus-menerus. Pada kesempatan kali ini, penulis mengedepankan suatu aplikasi yang tengah menjadi perbincangan di tengah masyarakat yang terus menunjukkan pertumbuhannya, yakni adalah TikTok. TikTok sendiri merupakan perusahaan yang berpusat di negara Cina dan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Hadir beberapa tahun silam dan kini TikTok sudah diunduh lebih dari 100 juta pengguna
di Play Store dan App Store yang merupakan platform untuk mendownload aplikasi tersebut. Penulis berusaha untuk menganalisa bagaimana pengaruh brand reputation terhadap customer retention di aplikasi ini. Sehingga penulis mengambil judul Peran Brand Reputation terhadap Customer Retention pada konsumen pengguna media sosial di Jakarta. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah rumusan penelitian. Ada 6 rumusan penelitian pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh brand reputation terhadap customer loyalty? Yang kedua adalah apakah terdapat pengaruh brand reputation terhadap customer satisfaction? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh brand reputation terhadap customer commitment? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh customer loyalty terhadap customer retention? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh customer satisfaction terhadap customer retention? Dan yang terakhir, yang keenam adalah apakah terdapat pengaruh customer commitment terhadap customer retention. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diantaranya yakni adalah yang pertama, untuk menganalisis pengaruh brand reputation terhadap customer loyalty. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh brand reputation terhadap customer satisfaction. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh brand reputation terhadap customer commitment. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh customer loyalty terhadap customer retention. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh customer satisfaction terhadap customer retention. Dan yang terakhir, yang keenam adalah untuk menganalisis pengaruh customer commitment terhadap customer retention. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ide dan pengetahuan dalam perkembangan pemasaran di Indonesia, wabil khusus adalah mengenai TikTok. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah bab kedua, yakni telaah pustaka dan perumusan hipotesis. Yang pertama adalah telaah pustaka. Dan yang akan saya jelaskan pertama adalah brand reputation. Menurut Jikman tahun 2015, brand reputation adalah salah satu sumber daya tak berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Hal ini tentunya sangat penting bagi perusahaan untuk dijaga di kemudian harinya. Dan menurut Almeida dan Coelho tahun 2019, brand reputation adalah karakteristik dengan beragam faktor termasuk di dalamnya kepuasan dan kualitas dari produk dan jasa. Ini adalah hasil yang diperlukan bagaimana perusahaan dapat bertahan di kemudian harinya. Selanjutnya adalah customer loyalty. Customer loyalty didefinisikan sebagai suatu kebiasaan pelanggan yang memiliki keinginan membeli kembali atau merasakan kembali produk atau jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan. Ini menurut Hasan pada tahun 2014. Sehingga hal yang paling diinginkan adalah bagaimana mereka setia membeli produk dari suatu perusahaan. Sedangkan customer satisfaction merupakan perwujudan kepuasan dari pelanggan dalam menikmati produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan itu. Ini adalah menurut Dorman tahun 2002. Sehingga kepuasan dari pelanggan ini penting. Bagaimana produk ini bisa dirasakan kepuasan dari hasil yang telah diberikan perusahaan. Selanjutnya yakni customer commitment. Customer commitment adalah komitmen suatu pelanggan perusahaan yang ditunjukkan dengan kecenderungan untuk menggunakan produk atau jasa perusahaan tersebut. Ini menurut Walker tahun 2001. Komitmen yang kuat ini diperlukan perusahaan agar customer merasa terikat dengan produk yang telah dibuat oleh perusahaan. Sedangkan customer retention menurut Apiyah Adu tahun 1999, customer retention merupakan bagaimana perusahaan untuk mendapatkan penghargaan dari customer-nya sehingga dapat menggunakan produk tersebut secara terus-menerus dan bertahan dengan produk yang diberikan oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah kerangka pemikiran.
Pertama, yakni brand reputation dan customer loyalty. Menurut Bontis, tahun 2007, Ye dan Fazi Harudian tahun 2010 menyatakan bahwa brand reputation mempunyai pengaruh signifikan terhadap customer loyalty. Adanya reputasi yang baik bagi suatu perusahaan juga dapat mempengaruhi kesetiaan dari konsumen itu sendiri. Sehingga penulis menyusun suatu hipotesis, yakni adanya pengaruh brand reputation terhadap customer loyalty. Selanjutnya yakni brand reputation dan customer satisfaction. Gould tahun 2014, Lehong tahun 2020, Sarkar Sengupta tahun 2015 menyatakan bahwa brand reputation mempunyai pengaruh signifikan terhadap customer satisfaction. Oleh karenanya penulis mengadakan usulan hipotesis yakni adanya pengaruh signifikan brand reputation terhadap customer satisfaction. Selanjutnya yakni brand reputation dan customer commitment. Su tahun 2016 dan Wiley tahun 2019 menyatakan bahwa brand reputation mempunyai pengaruh signifikan terhadap customer commitment. Sehingga penulis mengadakan usulan hipotesis, yakni adanya pengaruh signifikan brand reputation terhadap customer commitment. Selanjutnya yakni customer loyalty dan customer retention. Menurut Lai tahun 2018 dan Kaiser Danis tahun 2015 menyatakan bahwa customer loyalty mempunyai pengaruh signifikan terhadap customer retention. Sehingga penulis mengadakan usulan hipotesis yakni adanya pengaruh signifikan customer loyalty terhadap customer retention. Selanjutnya yakni customer satisfaction dan customer retention. Menurut Ali tahun 2010, Darzi 2018, Lai 2018, Nazir 2016, Sari 2018, Simarmata 2017 menyatakan bahwa customer satisfaction mempunyai pengaruh signifikan terhadap customer retention. Sehingga penulis mengadakan usulan hipotesis yakni adanya pengaruh signifikan customer satisfaction terhadap customer retention. Selanjutnya yakni customer commitment dan customer retention. Bohen tahun 2013 dan Mogadam tahun 2013 menyatakan bahwa customer commitment mempunyai pengaruh signifikan terhadap customer retention. Sehingga penulis mengadakan usulan hipotesis yakni adanya pengaruh signifikan customer commitment terhadap customer retention. Selanjutnya yakni perumusan hipotesis. Berikut adalah gambar dari model penelitian yang telah penulis rumuskan. Yang terdiri dari 6 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah adanya pengaruh brand reputation secara signifikan terhadap customer loyalty. Yang kedua, adanya pengaruh brand reputation secara signifikan terhadap customer satisfaction. Yang ketiga, adanya pengaruh brand reputation secara signifikan terhadap customer commitment. Yang keempat, adanya pengaruh customer loyalty secara signifikan terhadap customer retention. Yang kelima, adanya pengaruh customer satisfaction secara signifikan terhadap customer retention. Dan yang terakhir, yang keenam adalah adanya pengaruh customer commitment secara signifikan terhadap customer retention. Selanjutnya kita akan memasuki pada bab yang ketiga, yakni metode penelitian. Selanjutnya yakni unit analisis dan ruang lingkup penelitian. Subjeknya pada penelitian ini adalah pengguna TikTok Jakarta, objeknya adalah aplikasi TikTok itu sendiri, dan waktu penelitian adalah Oktober hingga Desember 2021. Dengan teknik penentuan populasi dan sampelnya adalah populasi pengguna TikTok Jakarta dan sampelnya adalah 313 pengguna TikTok di Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer. Dengan operasionalisasi variabel penelitiannya diantaranya adalah
variabel bebasnya merupakan brand reputation, variabel interviewingnya adalah customer loyalty, customer satisfaction, dan customer commitment. Sedangkan variabel terikatnya adalah customer retention. Selanjutnya yakni mengenai metode analisis. Uji validitas instrumennya yakni dengan perhitungan EVA dengan jumlah sampel sejumlah 313 dan faktor loadingnya adalah 0,40. Uji reliabilitas instrumen ini berdasarkan pada apa yang tertera pada HARE 2018 dengan alpha Cronbach lebih dari 0,7, maka variabel dikatakan reliable. Sedangkan ketika alpha Cronbach-nya kurang dari 0,7, maka variabel dikatakan tidak reliable. Pada penelitian kali ini menggunakan uji analisis Structural Equation Modeling atau SEM. Dan SEM ini merupakan bagian dari model statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara beragam variabel dan menggunakan aplikasi AMOS. Pada uji kelayakan kali ini, model dapat diterima jika memenuhi standar kelayakan dan uji yang telah ditetapkan. Selanjutnya yakni bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah mengenai profil responden. Awal mulanya pada penelitian kali ini terdapat 321 responden, namun dikarenakan adanya jawaban yang tidak signifikan yang menyebabkan mereka tidak dapat dilakukan penelitian, sehingga hanya ada 313 responden yang dapat memenuhi syarat untuk diteliti. Selanjutnya, dari 313 responden ini, 49,5%-nya adalah perempuan dan 50,5%-nya adalah laki-laki. Hanya berbeda sedikit dari persentase ini, sehingga kedudukannya sedikit imbang. Dan pada rentang usia, kebanyakan responden secara mayoritas pada usia 17 hingga 24 tahun sebanyak 172 orang, dan umur 25 hingga 35 tahun pada jumlah 140 orang, sedang pada rentang usia 36 hingga 45 tahun hanya ada 1 orang, tetapi tidak ada yang berusia lebih dari 45 tahun. Secara umum, responden terbagi secara merata, namun juga tidak secara signifikan, dilihat dari peta pendidikan yang telah ditamatkan. Sebanyak 159 responden mengaku lulusan sarjana, 140 responden mengaku lulusan sekolah lanjutan tingkat atas, hanya 5 responden yang mengaku lulus kurang dari sekolah lanjutan tingkat atas, dan ada 8 responden yang telah meluluskan diploma, ada 1 responden yang telah magister atau doktoral. Secara umum terdapat 60% responden yang telah bekerja dan 33% lainnya belum bekerja. Hanya 5% saja yang memiliki usaha sendiri, sedang 2% lainnya tidak bekerja. Dan secara garis besar, sebanyak 260 responden masih mengaku belum menikah, sedang 52 lainnya mengaku telah menikah, hanya 1 yang mengaku pasangannya telah meninggal, tapi tidak ada yang mengaku bahwa mereka telah bercerai atau berpisah dengan pasangannya. Selanjutnya yakni analisis deskriptif. Di antaranya adalah 68,7% atau 215 responden setuju bahwa TikTok merupakan aplikasi yang terpercaya. Ada 59,7% lainnya atau 187 masih agak setuju TikTok mempunyai reputasi yang baik. Namun 69% atau 216 orang setuju akan merekomendasikan TikTok kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa TikTok cukup berkembang dengan baik, bahwa saling direkomendasikan. Tapi hanya 74 atau 23,6% saja yang setuju mengutamakan TikTok dibandingkan aplikasi lain. Hal ini menunjukkan adanya persaingan yang kuat antar sosial media untuk dapat dipilih oleh penggunanya. 65,5% atau 205 responden setuju dan sangat setuju akan terus menggunakan TikTok.
Hal ini menunjukkan bahwa TikTok mempunyai pengaruh yang besar pula bagi setiap penggunanya. Dan akhirnya 56,5% atau 177 responden setuju akan merekomendasikan TikTok kepada kerabat dekat mereka. Hal ini tentunya kabar baik bagi TikTok, akan terus digunakan dan bahkan mendapatkan pengguna-pengguna barunya. Selanjutnya yakni hasil uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama adalah validitas. Berdasarkan hasil tabel yang dilakukan uji explanatory factor analysis menunjukkan bahwa keseluruhan indikator dinyatakan valid dengan faktor loading di atas 0,4 dan samplingnya adalah 313. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Berdasarkan hasil tabel juga menunjukkan bahwa keseluruhan indikator memiliki angka Cronbach di atas 0,7 sehingga keseluruhan indikator dinyatakan reliable. Selanjutnya yakni analisis structural equation modeling. Dengan melakukan confirmatory factor analysis pada AMOS, sebelumnya peneliti telah membuat model penelitian awal seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, yakni hasil awal menunjukkan bahwa model belum fit dengan nilai P adalah 0 dan C-min DF-nya 2,822. Dengan nilai seharusnya adalah P lebih dari 0,05 dan C-min DF harus kurang dari 2. Sehingga outfit pada model selanjutnya telah fit dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. P-nya adalah 0,135 dan C-min DF-nya adalah 1,252. Oleh karenanya, model tersebut dapat dinyatakan fit. Selanjutnya yakni analisis goodness of fit. Nilai C-min DF adalah 1,252 dinyatakan good fit. Nilai GFI lebih dari 0,90 dengan nilai 0,973 dinyatakan good fit. Nilai RMR 0,028 dinyatakan good fit. Nilai RMCA dengan nilai 0,028 dinyatakan close fit. Nilai NFI 0,959 dinyatakan good fit. Nilai AGFI dengan 0,954 dinyatakan good fit. Nilai EV 0,992 dinyatakan good fit. Nilai CFI 0,991 dinyatakan good fit. Nilai TLI 0,988 dinyatakan good fit. Sehingga berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa keseluruhan nilai pada analisa goodness of fit telah memenuhi syarat, sehingga dapat dikatakan model penelitian ini sudah fit. Selanjutnya yakni hasil uji hipotesis. Hipotesis yang pertama yakni menunjukkan bahwa diterima dengan nilai CR 9,260. Hipotesis yang kedua diterima dengan nilai CR 10,490. Nilai yang ketiga yaitu 12,338 diterima pada hipotesis yang ketiga. Nilai yang keempat yakni dengan CR 0,949 ditolak pada hipotesis yang keempat. Pada hipotesis yang kelima dengan nilai CR 1,077 maka hipotesis ditolak. Dan hipotesis yang keenam dengan nilai CR 2,367 keterangannya adalah diterima. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil uji hipotesis menunjukkan terdapat 2 hipotesis yang ditolak, sedangkan 4 yang lainnya diterima. Selanjutnya yakni bab yang terakhir, bab kelima, adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Hipotesis yang pertama dikarenakan diterima, maka adanya pengaruh brand reputation secara signifikan terhadap customer loyalty. Hipotesis kedua diterima, sehingga menunjukkan bahwa adanya pengaruh brand reputation secara signifikan terhadap customer satisfaction. Hipotesis yang ketiga diterima juga, sehingga menunjukkan adanya pengaruh brand reputation secara signifikan terhadap customer commitment. Sedang hipotesis yang keempat ditolak, sehingga adanya pengaruh customer loyalty tidak secara signifikan terbukti terhadap customer retention. Dan hipotesis yang kelima juga seperti itu ditolak.
tidak adanya pengaruh customer satisfaction secara signifikan terhadap customer retention. Dan hipotesis yang keenam diterima, sehingga adanya pengaruh customer commitment secara signifikan terhadap customer retention. Saran secara akademis dari penulis, semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi dalam pengembangan teori selanjutnya, dan saran praktis, penulis berharap praktisi yang mengembangkan permasalahan kemampuan bertahan pengguna dapat memahami pula loyalitas, kepuasan, dan komitmen dari pengguna itu sendiri. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata dalam penyampaian, saya secara pribadi memohon maaf. Dan semoga dapat menambah hasanah ilmu atas apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh Dewan Penguji dan dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.